Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat channel Pak Denung. Sekarang saya ada di tempat yang wow, istimewa untuk kita semuanya. Siapapun yang ada di sana, di hadapan saya sudah ada sosok istimewa, sosok hebat, sosok yang memiliki spirit fighting yang wow, istimewa sekali. Beliau adalah sosok yang insya Allah menjadi panutan nih ya. Jadi panutan bagi adik-adik yang masih GTT barangkali ya. Karena beliau kita tanya-tanya nanti sudah berapa lama sih beliau, dari mana asalnya dan sebagainya. Beliau adalah Bapak Rudi Rosadi Eskom. Selamat malam Pak Rudi. Iya, selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Rudi, terima kasih nih saya diberi kesempatan untuk ngobrol bareng sahabat channel Pak Denung, berbagi cerita, berbagi rasa nih. Berharap sekali ada begitu banyak informasi yang bisa dibagi dengan channel Pak Denung, sehingga apa yang nanti disampaikan oleh Pak Rudi bisa menginspirasi, syukur-syukur memotivasi teman-teman adik-adik kita semuanya. Pak Rudi secara umum sudah berapa lama di SMK 1 Mundu? Saya pertama datang ke Cirebon baru pertama kali dulu langsung ke SMK 1 Mundu. Jadi langsung ke sini? Langsung ke sini saya. Tahun 1997 akhir. 97 akhir. Jadi kurang ya, lebih berapa tahun ya? Kurang lebih berarti 24 tahun. 24 tahun. Masya Allah, itu seusia anak sudah menjelang dewasa itu kan? Iya. Pas kebetulan anak saya itu pas saya kesini tuh masih kecil gitu. Yang nomor Yang satu? nomor 1. Oh. Jadi sekarang usianya sudah hampir 24,5 mau 25. Betul, betul. Jadi ya seumuran anak yang paling besar ya sekarang. Kalau spesialisasi Pak Rudi itu apa sih? Saya masuk ke sini itu karena spesialis saya itu dalam bidang komputer. Komputer. Komputer dulu iya, itu. Iya, iya. Dulu itu karena belum ada jurusan teknik komputer jaringan di SMK 1 Mundu. Dan memang di sekolah lain pun belum ada saat itu. Mungkin belum booming kayak sekarang ya. Iya. Kalau dulu itu ada pelajarannya tapi namanya itu KKPI. Apa itu? Keterampilan komputer. Jadi ya seperti mengetik cuma pakai komputer. Kalau dulu latihan ngetiknya itu pakai mesin ketik kayak gitu. Oh iya, betul. Iya. Nah, ini dari 24 tahun itu kan jelas sekali waktu yang tidak sebentar ya. Wow, istimewa sekali lah. Barangkali bisa berbagi cerita juga nih untuk teman-teman adik-adik kita yang baru sekarang masih GTT ya? Iya. Tapi baru kemarin alhamdulillah lulus P3K. Baru P3K kemarin? Iya. Ini sekarang 24 tahun kan? Iya. Ini apa sih yang membuat hati Pak Rudi demikian apa ya? Pejuang sejati barangkali. Sampai sedemikian lamanya, apa yang membuat semangat begitu?
Satu memang pas saya datang ke sini, ke SMKN 1 Mundu ini, saya merasa nyaman, itu yang pertama. Merasa nyaman, teman-temannya baik, lingkungannya juga baik. Terus memang saya senang dunia pendidikan, meskipun awalnya saya itu memang kuliahnya itu bukan ke pendidikan gitu. Tapi saya mungkin senang ke pendidikan ya. Jadi saya ya datang ke sini, ikut mengajar di sini, mengajar komputer karena dulu belum ada TKJ sebenarnya. Karena TKJ itu mulai didirikan tahun 2007. Setelah kurang lebih saya 10 tahun di sini, baru berdiri jurusan TKJ. Setelah 10 tahun ada di Mundu. Iya. 10 tahun sebelumnya itu apa? Kursus mungkin ya? Semacam kursus atau gimana itu? Memang di silabus pembelajaran SMK itu ada pelajaran komputer dulu itu. Ada pelajaran komputer. Ada pelajaran komputer. Jadi saya ngajar komputer meskipun yang jurusannya itu dulu itu jurusan NPL, Nautika Perikanan Laut. Ya, sekarang Nautika Kapal Penangkap Ikan. Dulu ada budidaya ikan, yang sekarang itu APAT. Agribisnis Perikanan Air Tawar. Yang tahun 2022 ini namanya berubah lagi. Jadi AP, Agribisnis Perikanan. Iya, namanya berubah lagi. Sahabat channel Pak Denung, beliau ini orang komputer tapi hampir sebagian besar waktunya ada di kurikulum ini. Kupleknya di kurikulum ini beliau ini. Jadi di kurikulum udah berapa lama itu? Saya dulu awalnya itu di hubungan industri. Oh, di Hubin, pernah di Hubin. Mengurus PKL. Praktek kerja lapangan atau Prakrin dulu itu namanya. Praktek kerja industri. Selama kurang lebih 2 tahun saya dulu. Ngurus yang PKL itu dulu sampai ke Bitung, Sulawesi Utara dulu. Zaman saya itu sampai ke Irian Papua sana PKL-nya itu. Iya, anak-anaknya saya hanya ngurus administrasinya aja. Iya. Nah, setelah 2 tahun, tahun 2006, saya ditugaskan di bidang kurikulum sampai sekarang. Sampai jadi berapa lama udah? 2006 sampai ya 15 tahun saya di kurikulum. Dengan kurikulum yang terus berubah-ubah. Dengan kurikulum yang terus berubah, dengan personil wakakurikulum juga yang berubah-ubah. Sudah 5 kali. 5 kali wakil kepala sekolah bidang kurikulumnya. Dan kalau nggak salah 5 kali kepala sekolah. 5 kali kepala sekolah. Nah ini Pak Rudi, apa sih yang selain tadi yang nyaman itu bikin betah, bahwa Pak Rudi maaf honor loh. Iya. Seberapa sih uang honor? Yang gajinya nggak berapa. Nggak seberapa. Iya. Kan sekarang SMK itu kan masuk ke provinsi kan? Iya. 2-3 tahun barangkali ya. Iya. 4 tahunan lah. Dari 2017. 2017 berarti kurang lebih 5 tahunan. Nah sebelum itu kan masih sumber daya sekolah saja kan? Iya. Honornya maksudnya. Saya digajinya dari sekolah. Dari sekolah? Itu, ya. Itu pertanyaan saya. Kita mungkin nggak usah tanya berapa honor lah ya. Pokoknya kecil aja, jauh lah. Iya. Kok bertahan, ini yang ingin kita semua tahu ini. Kalau prinsip saya itu begini ya. Kalau rezeki itu satu ada di mana saja. Saya jauh-jauh datang dari Bandung ke Cirebon dengan status honorer. Oh iya, sebentar sebelum berlanjut, sahabat Ngobras, beliau ini orang Bandung. Asli orang Bandung. Jadi justru datang ke Cirebon tuh honor 24 tahun. Baru kemarin beliau diangkat menjadi guru P3K, insya Allah semuanya akan menjadi berkah ya. Iya, amin. Baru kemarin ini 24 tahun orang Bandung asli honor. Istimewa sekali nih. Lanjut. Jadi
Kalau prinsip saya itu nyari rezeki di mana saja. Jauh-jauh dari Bandung ke Cirebon, satu sebagai honorer yang gajinya kalau hitung-hitungan nggak akan cukup kalau hitung-hitungan matematik. Iya, betul. Dan orang pun bisa menghitung lah. Iya, iya. Sekitar dulu itu saya gaji 300.000 lah, 300 ribuan. 300.000. Tapi saya yaitu kadang-kadang jadi panitia di bidang kurikulum. Terus bagi saya itu prinsipnya, saya itu kerja maksimal, kemudian berdoa, ya sisanya diserahkan saja. Tapi alhamdulillah sampai sekarang anak saya 2, yang paling besar kuliahnya di swasta, coba. Wow. Sudah selesai, alhamdulillah, sudah kerja. Iya. Yang kedua sekarang di SMA kelas 3. Jadi beliau ini punya putra 2 yang besar udah selesai kuliah. Udah selesai. Udah selesai dan di swasta. Di swasta, Pak. Sanggup yang bayarnya ya? Iya, meskipun pusing pinjem ke Tasakur, pinjem ke Koperasi, dari lubang tutup lubang, tapi ya nyatanya alhamdulillah saya terlewati juga kan? Utangnya kecicil juga, Pak, kebayar. Ya, itu memang kayaknya saya punya keyakinan kalau anak itu pasti bawa rezeki masing-masing. Jalannya bisa saja melalui saya, itu rezeki anak saya. Betul. Atau mungkin juga melalui orang lain bisa jadi. Bisa menjadi melalui orang lain rezekinya itu. Iya, betul. Dan yang kebetulan sekali ya mungkin lihat saya di sini honorer, jauh dari Bandung. Teman-teman di sini baik sekali, saya banyak yang bantu ternyata. Karena Pak Rudinya baik, banyak bantu orang. Saya terus terang hidup saya banyak dibantu orang di sini itu. Karena yang bersangkutan, ya itu tadi kalau menurut saya karena kitanya, Pak Rudinya banyak bantu orang sehingga orang pun menjadi nyaman untuk apa ya? Ya bukan balas jasa barangkali, kewajiban barangkali ya, kewajiban sesama manusia. Dari 15 tahun di kurikulum itu kan berkomunikasi, berhubungan dengan guru-guru tuh Pak Rudi. Iya, betul. Dengan siswa juga. Dengan siswa. Ini dengan guru nih barangkali. Ada nggak yang bikin jengkel? Ya, pasti ada. Ada ya? Biasanya apa sih kalau yang bikin jengkel? Biasanya, Mbak, yang paling sering itu adalah komplain masalah jadwal. Karena bagaimanapun kita melayani semua warga di sini guru, ya saya yakin tidak akan 100% semua orang akan merasa puas dengan jadwal. Saya pingin hari ini libur, jam ini libur dan sebagainya. Ya, tidak bisa terlayani semuanya. Memang itu saya akui. Gitu. Betul. Jadi ada gesekan, tapi sebatas tugas begitu aja ya? Iya. Nggak sampai ke ranah pribadi kan? Enggak. Saya alhamdulillah dengan teman di sini tidak pernah punya masalah gitu untuk pribadi. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau dengan guru tenang jadwal ya, urusannya gitu kan. Ada yang merasa tidak nyaman barangkali. Iya. Kalau dengan anak? Kalau dengan anak ya sama. Dengan anak juga biasanya kalau di kurikulum sekarang kan rapotnya itu beda dengan dulu dalam bentuk buku ya. Sekarang itu kan rapotnya dicetak. Jadi kadang-kadang ya itu yang suka bikin jengkel saya itu kan penerimanya sudah ada. Kalau anak kami rapor itu ada bukti penerimaan ya. Coba ini datang ke kurikulum, Pak, saya mau ngeprint raport. Dicek, kan ada, ini udah diambil. Ya hilang, Pak, mau ngeprint lagi. Nah, kayak begitu, Pak, anak sekarang. Ternyata banyak. Nah, itu. Karena ini berarti salah satu kelemahan loh. Salah satu kelemahan raport begitu kan. Anak tidak begitu protek, tidak begitu abai barangkali bagaimana memelihara buku raport itu kan. Karena dianggapnya nanti kalaupun hilang atau rusak gampang, tinggal minta lagi. Iya. Beda saat kita menulis raport yang dalam bentuk buku, dalam bentuk buku. Iya, betul. Itu jelas seumur hidup hanya satu kan. Iya, betul, Pak. Yang nulisnya hati-hati, anak penyimpannya pun hati-hati. Iya. Nah, ini barangkali temuan ini kepada yang berkompeten bagaimana menyikapi situasi kondisi ini.
Jangan sampai nanti pihak kurikulum dalam tanda kutip merasa apa ya, ya kebebani barangkali kan, ya itu anak datang lagi minta cetak padahal dia sudah menerima rapot itu. Ada yang misalnya kelas 3 itu yang menjengkelkan itu. Jadi memang kalau saya nilai secara pribadi ya bisa jadi kan itu pasti subjektif. Kalau dulu zaman saya sekolah SD sampai SMA kan dalam bentuk rapot ya. Sampai sekarang itu saya simpan baik-baik dan ini dalam artian seperti ya sakral gitu ini itu. Betul. Dokumen negara yang berharga. Terus penilaian saya ya yang tadi bisa jadi subjektif. Penilaian anak sekarang terhadap rapot yang di print itu kayaknya bentuk hal yang biasa kayak kertas biasa gitu, Pak. Jadi dia gampang saja, ada pernah anak sudah kelas 12 mau berakhir laporan ke kurikulum minta di print ulang rapotnya dari semester pertama sampai akhir. Alasannya hilang. Dan itu bukan 1-2 orang yang itu, Pak. Begitu. Masalahnya kalau ngeprintnya gampang, Pak. Tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan wali kelasnya, Pak. Kadang-kadang kan kepala saja sudah pindah, beda gitu ya. Karena berganti ya. Berganti. Iya. Nih tugasnya. Mungkin anak nggak begitu paham kan dengan hal seperti ini ya. Iya. Pak Rudi, itu suka duka lah di bagian kurikulum ya. Sekarang ada nggak hal yang bikin Pak Rudi dalam tanda kutip ya sedih, duka jadi guru honorer selama 24 tahun ini? Ya, kalau hati semua orang tidak bisa dipungkiri dan hati itu anggota badan yang tidak pernah bohong itu. Jadi ya saya kalau siang itu ngajar, kalau malam kan ngurus administrasi persiapan. Kayak misalnya kalau tahun ajaran baru itu kan bikin pembagian tugas, bantu bikin jadwal, kemudian menyiapkan agenda guru. Jadi sebelum masuk KBM itu kita sudah siapkan untuk memulai itu. Kadang-kadang saya berpikir juga kalau teman-teman yang lainnya mungkin lagi pada nonton TV lah, lagi bersama guru dengan keluarga. Benar. Saya harus mengerjain ini gitu ya. Terus sudah begitu jauh juga karena pulangnya seminggu sekali saya ke Bandung. Kalau dulu waktu sampai hari Sabtu pulangnya Sabtu sore. Nah pas kebijakan 5 hari kerja ya seringnya saya itu pulangnya ya Jumat sore. Ini bukan mengeluh kan, bukan kan? Enggak, cuma kadang-kadang ya seperti gitu. Tapi akhirnya saya sadar sendiri ini satu tugas saya yang harus saya kerjain dan saya nikmati itu. Nah itu kan ujungnya. Iya. Mengeluh, merasa kecewa dan sebagainya, akhirnya kan juga harus dikerjakan. Iya, betul. Dengan kondisi hati yang tidak nyaman, justru tidak akan mendapatkan hasil yang baik barangkali ya. Iya. Ujungnya kan ya mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan. Dan saya merasa itu tanggung jawab saya. Betul. Dan menyangkut orang banyak ini. Menyangkut orang banyak. Kalau terlambat atau apalagi tidak dikerjakan ya jadi masalah, nanti masalah orang banyak nantinya. Satu pengalaman saya relatif tahu persis bagaimana susahnya bikin jadwal. Tahu persis bagaimana susahnya bikin jadwal. Alhamdulillah sampai dengan saat ini saya belum pernah itu namanya minta-minta. Tolong minta jadwal hari ini. Sedapatnya sajalah barangkali seperti itu. Apalagi dengan situasi kondisi saat ini pandemi ya. Iya. Situasinya sedemikian rupa sehingga kita ya harus bisa menyesuaikan diri dan menyesuaikan hati kita untuk bisa melaksanakan apa yang ada. Pak Rudi, tadi kan boleh dikata duka lah ya. Sukanya apa? Nomor 24 tahun ini. Kalau duka kan tadi pekerjaan sedemikian rupa, jauh dari istri, honornya kecil. Iya kan? Honor kecil. Nah, ini yang bikin menutup hal-hal yang jadi duka tadi apa sih? Jadi yang pertama itu lingkungannya itu bagi saya merasa nyaman.
Yang kedua itu memang nyaman itu karena teman-temannya itu baik ke saya, Pak. Jadi kita saling bersinergi dan ya baik, teman-teman saya itu ya baik ke saya gitu ya. Dan ya secara ini alhamdulillah saya pun apa ya, dari masalah rezeki atau ini ya ada tambahan, ada saja saya, Pak. Ini yang tidak bisa matematika ini. Iya. Saya sendiri kalau sudah begini udah nggak bisa menerjemahkan dari mana udah rahasia kalau itu. Tapi rahasia dalam arti kata rahasia Allah dan kenyataannya ya memang diterima kan hal seperti itu. Tapi bagi saya mah ya prinsipnya itulah kerja maksimal, berdoa, hasilnya mah ya terserah. Pokoknya saya yang jadi tugas saya kerjakan dengan maksimal. Tapi ya saya juga tidak ngerti, Pak. Jadi rezeki itu ada aja dan perlu ini ya, saya tidak pernah minta bayaran. Saya kerja ini saya minta segini, nggak pernah saya, Pak. Saya mah ya mau dikasih syukur, tidak. Kalau dikasih ya alhamdulillah syukur. Tidak pun saya tidak pernah minta maksimal, minta dong, Pak. Insya Allah nggak apa-apa. Karena dari sisi kewajiban sudah dari honor ya sudah dibayarkan dalam tiap bulan itu kan. Iya, ada tunjangannya juga di bagian kurikulum. Jadi kenyamanan ya menjadi hal yang paling utama ya. Iya, Pak. Kalau sudah tidak nyaman, aduh, saya itu orangnya tidak nyaman sehari juga kayak nggak betah, Pak. Ini 24 tahun coba. Betul. Sahabat ngobras di channelnya Pak Denung bahwa kenyamanan itu memang tidak bisa dibuat. Kenyamanan tidak bisa instan. Ya, kenyamanan memang dari hati kita sendiri. Beliau 24 tahun mengabdi di lembaga ini sebagai guru tidak tetap GTT atau orang sering mengatakan sebagai guru honor. Tapi spirit fightingnya ini loh. Beliau adalah orang Bandung yang jauh dari keluarga, tetapi mampu menerjemahkan situasi kondisi hati dengan sangat bijak. Ini yang barangkali sesuatu banget lah kalau anak-anak sekarang ini. Pak Rudi, ini pesan-pesan ini untuk adik-adik kita yang baru mungkin 10 tahun atau bahkan 5 tahun, 4 tahun honor ini apa sih kira-kira? Iya. Jadi pesan saya itu ke adik-adik, kadang-kadang ya memang beda orang itu baru sebentar sudah banyak mengeluh gitu, Pak. Mental anak-anak sekarang itu baru sebentar sudah banyak mengeluh, sudah banyak protes dan begini. Mengeluh dalam hal apa nih? Ya biasanya mah satu mungkin dalam bentuk kerjaannya, aduh ini berat. Yang terutama sekali maaf ya, masalah mungkin finansialnya mungkin. Merasa kurang sesuai mungkin dengan ekspektasi. Iya, dengan pengorbanan dan pekerjaan yang ini. Jadi merasa ya saya sudah, nah itu banyak mengeluh aja pokoknya Mas. Saya lihat tuh. Jadi kalau prinsip saya mah itu gitu ya. Jadi sudah kerjakan dulu pekerjaan secara maksimal. Adapun rezeki nanti itu mengikutin itu ya. Itu sudah saya buktikan selama di sini 24 tahun, Pak. Saya dengan keluarga insya Allah tidak pernah kelaparan gitu, Pak. Sampai nggak ada makan itu. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah sekali. Dulu memang saya pernah berpikir ya itu memang manusiawi ya. Manusia itu akan diuji dengan kekurangan, dengan ini ada itu. Saya pun sempat berpikir dulu ketika anak saya kecil, Pak. Ini untuk makan juga pas-pasan. Anak saya belum sekolah saat itu. Sebelum ke Cirebon ini itu, Pak. Pas itu saya ngobrol dengan istri, bagaimana menyekolahkan bayar ke sekolah, untuk makan pun pas-pasan kadang-kadang kurang kata saya itu. Nah, sempat berpikir begitu juga. Terus ketika saya ke Cirebon, ya la haula saja. Saya hanya niat untuk bekerja dengan kerja maksimal. Ya rezeki itu saya sudah ada yang ngatur dan saya yakin itu.
Ya begitu Pak, kalau saya mah prinsipnya. Nah, kepada adik-adikku yang sekarang misalnya kebetulan honorer juga seperti saya ya. Ya, satu, bekerjalah maksimal. Berapapun penghasilan yang diterima tetap kita kerjakan. Tanggung jawab kita secara profesional, secara semangat, secara tanggung jawab, dan tidak usah banyak mengeluh gitu Pak. Kerjain aja Pak. Iya. Terima kasih Pak Rudi. Sahabat, jangan mengeluh. Beliau yang menyampaikan, jangan mengeluh. Kadang-kadang antara harapan ekspektasi, ya biasanya keluhan itu muncul dari dua hal biasanya. Tadi yang beliau sampaikan. Yang pertama dari sisi pekerjaan. Kok berat ya pekerjaannya? Kok tidak sesuai dengan kompetensinya ya mungkin ya. Wah ini kok ini bukan tugas saya, ini berat ini. Bisa jadi seperti itu ya Pak Rudi ya. Atau bahkan mungkin dari sisi finansial pendapatan. Harapannya mendapatkan Rp10, ternyata hanya mendapatkan 50%-nya Rp5. Nah, menurut Pak Rudi, beliau ini udah terima saja lah. Sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Lalu ya ikhlas tadi mungkin seperti itu ya Pak Rudi ya. Bahwa apa yang diberikan tanggung jawab, kerjakan dengan sepenuh hati. Jangan mengeluh, barangkali seperti itu Pak Rudi. Iya. Ada lagi pesan-pesan nih? Mungkin ya cukup segitu mungkin. Cukup? Iya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Kita sudah bisa bincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan obrolan sederhana, obrolan singkat ini bisa menginspirasi para sahabat dari channel Pak Denu ya, khususnya di konten ngobrol bareng sahabat. Ya, mudah-mudahan Pak Rudi nanti bulan apa Pak Rudi pindah? Harapan sih enggak loh ini saya itu. Nunggu SK aja Pak. Nunggu SK ya. Nunggu SK. Beliau alhamdulillah beliau diterima menjadi apa? Guru P3K. Guru P3K. Kebetulan keterimanya di SMKN 5 Bandung Pak. Diterima di SMK Negeri 5 Bandung. Iya. Jadi pulang kampung. Pulang kembali ke Bandung. 24 tahun, bukan waktu yang sebentar berada di dunia ini, di SMK Mundu maksudnya ya, di dunia SMK 1 Mundu Cirebon ini. Beliau menjadi salah satu bidan bersama dengan almarhum Pak Yayo dan satunya adalah Pak Saihu Ahoy, membidani berdirinya jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Komputer dan Jaringan di SMK 1 Mundu. Nih beliau salah satunya, bidannya ini. Demikian, terima kasih Pak Rudi. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa.